Selamat bergabung kembali di TK2105 Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Dalam video segmen kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa konsep dasar dalam statistika deskriptif sebagai pembuka dari bab statistika deskriptif, yaitu tentang populasi, cuplikan, serta besaran acak atau random variables. Mari kita mulai. Nah, pertama adalah konsep populasi. Populasi adalah himpunan dari semua luaran yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan atau suatu pengukuran. Ya, contohnya di sini perhatikan pabrik yang ada di bawah sini. Nah, sekarang bayangkan Anda berkepentingan untuk mengukur volume pengukuran aktual ke dalam masing-masing botol, ya. Di mana tertera di dalam botolnya kapasitasnya adalah atau pengisiannya adalah 390 ml. Anda ingin membuktikan apakah ini benar adanya. Ya, Anda akan ambil sejumlah botol dari jalur produksi ini, kemudian Anda ukur berapa sih sebetulnya volume yang memang yang memang betul diisikan ke dalam botol. Setiap kali Anda melakukan pengukuran, Anda mendapatkan hasil. Nah, himpunan dari semua luaran yang mungkin Anda peroleh itu adalah populasi. Nah, populasi sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu fisik dan konseptual. Yang dinamakan dengan populasi fisik adalah di mana identitas anggotanya terdefinisikan secara jelas. Misalkan populasinya adalah warga negara Republik Indonesia, ya, maka sudah jelas batasan dari identitasnya adalah siapapun penduduk yang memegang kartu tanda penduduk Republik Indonesia, itu adalah anggota populasinya. Meskipun jumlah anggotanya banyak sekali, ya, 200-an juta lebih, tetapi terdefinisikan secara jelas. Anda bisa membuat daftar meskipun daftarnya memang panjang sekali. Nah, sementara populasi konseptual, ini identitas anggotanya tidak terdefinisikan secara jelas. Jadi misalkan Anda mengukur volume pengisian botol Coca-Cola ini. Nah, tentu saja Anda tidak mungkin melakukan pengukuran terhadap semua botol, hanya bisa mengambil sebagian saja. Dengan kata lain, jumlah anggota populasinya sebetulnya adalah tidak terbatas. Sama dengan jumlah botol yang diproduksi oleh pabrik ini dari zaman dulu sampai sekarang sampai di masa depan. Semua anggota dari populasi. Populasi konseptual sekali lagi adalah yang identitas anggotanya tidak terdefinisikan secara jelas. Untuk situasi demikian, maka kita hanya bisa melakukan pencuplikan. Cuplikan sendiri adalah didefinisikan sebagai himpunan bagian dari populasi. Sementara pencuplikan tentu saja logikanya adalah proses pengambilan atau pengukuran cuplikan tadi. Sensus di sisi lain adalah pengukuran semua anggota populasi. Tidak boleh ada yang terlewat satupun. Nah, saya memberikan gambaran mengenai situasi antara pencuplikan dan sensus dari contoh yang ada di sebelah kanan. Ya. Ini ada seorang petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta yang mengambil sampel air dari suatu badan air di wilayah kerja mereka. Nah, Anda bayangkan sekarang, mengapa dia melakukan ini? Ya, karena Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini perlu melakukan pemantauan terhadap kualitas perairan. Jadi mereka harus melakukan pengukuran terhadap konsentrasi, misalkan zat-zat terlarut di dalam air ini. Apakah mereka bisa melakukan sensus? Apakah mungkin kita melakukan sensus terhadap suatu badan air? Tentunya nggak mungkin, karena jumlah anggota populasinya tidak terhingga. Ya. Jadi Anda tidak bisa melakukan sensus, Anda hanya bisa melakukan pencuplikan. Berikutnya adalah konsep variabel acak. Ini adalah besaran yang nilainya tidak dapat dipastikan sebelum Anda melakukan pengukuran. Contohnya di sebelah kanan ini adalah foto yang saya ambil dari websitenya unit kegiatan mahasiswa Pasopati di kampus ITB Jatinangor, ya. Ini ada seorang yang akan melepaskan anak panah gitu, ya. Sebelum anak panahnya melayang dan mencapai sasaran, Anda tidak pernah tahu dia akan jatuh di mana. Jadi letak jatuhnya anak panah itu merupakan variabel acak. Jika variabel acak itu kita ambil dari populasi konseptual, maka kita tidak bisa melakukan sensus. Kita hanya bisa melakukan pencuplikan. Baik itu sensus maupun pencuplikan, ketidakpastian pengukuran pasti akan kita hadapi. Sehingga kalau kita melakukan pengukuran berulang dari besaran yang sama, kita tidak akan mendapatkan satu angka yang sama, tetapi berupa sebaran. Ya, kita mengenal dua dimensi dari ketidakpastian tersebut, yaitu akurasi dan presisi. Akurasi artinya seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sejati besaran yang diukur. Yang kedua adalah presisi. Presisi artinya konsistensi, kesamaan, kedekatan antara satu pengukuran dengan pengukuran berikutnya, dan berikutnya lagi, dan berikutnya lagi. Baik, itu adalah gambaran beberapa konsep dasar dalam statistika sebagai bekal untuk Anda mengikuti konsep-konsep dan juga teknik-teknik kuantitatif selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda dan kita jumpa di segmen berikutnya.